Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efriti Equina Arindri dengan NPM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nasionalisme. Dalam kasus nasionalisme terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip-prinsip nasionalisme, yang ketiga ada fungsi-fungsi nasionalisme, dan yang keempat ada contoh kasus dari penerapan nasionalisme. Oke, yang pertama akan membahas tentang pengertian. Apa itu nasionalisme? Dalam pengertian sempitnya, nasionalisme merupakan suatu paham dari rasa kebangsaan, mencintai atau bangga terhadap bangsanya sendiri, dan memandang rendah bangsa lain. Sedangkan dari arti luasnya, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham kebangsaan dalam mencintai suatu bangsa tanpa merendahkan orang lain. Menurut Insinyur Soekarno, nasionalisme adalah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu berada dalam suatu golongan, satu bangsa. Nasionalisme adalah sebuah kesadaran untuk tidak membeda-bedakan dari sikap perbedaan yang ada mulai dari agama, ras, dan budaya. Nasionalisme lahir karena adanya suatu keyakinan akan adanya rasa kebangsaan, rasa senasib sepenanggungan yang terjadi pada masa lalu, sehingga melahirkan keinginan untuk membentuk suatu bangsa. Nasionalisme secara umum melibatkan identifikasi identitas etnis dengan negara. Agar terciptanya rasa nasionalisme yang tinggi, maka dalam suatu bangsa harus ada pengakuan dan dukungan moral dari masyarakatnya itu sendiri. Jika tidak ada keduanya, maka tidak mungkin negara itu akan bisa bertahan. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama ada kesatuan. Pada prinsip kesatuan, mengacu pada kesatuan yang ditetapkan dalam wilayah teritorial, bahasa, dan ideologi. Yang kedua ada kebebasan. Pada prinsip kebebasan, mengacu pada prinsip bebas dalam menentukan agama, berpendapat, berkelompok, dan berorganisasi. Yang ketiga ada prinsip kesamaan. Prinsip ini mengacu pada kesamaan atas kedudukan hukum, hak, serta kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat ada prinsip kepribadian dan identitas. Prinsip ini berarti warga negara memiliki harga diri, rasa kebangsaan, dan rasa sayang terhadap kepribadian serta identitas bangsa. Yang kelima ada prinsip prestasi. Prinsip prestasi mengacu pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya fungsi-fungsi nasionalisme. Untuk fungsi yang pertama adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, menjaga sebuah bangsa negara serta tanah air dari serangan para musuh yang kemudian mengancam negara, baik itu serangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang keempat, upaya dalam menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari suatu warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya contoh dari kasus nasionalisme, yaitu ada gerakan aparatis Papua. Gerakan aparatis Papua ini bertujuan untuk memisahkan diri dari kedaulatan. Sebagai salah satu wilayah Indonesia yang masih dibayangi dengan adanya gerakan separatis untuk memisahkan diri dari NKRI, Papua memerlukan perhatian lebih dari pemerintah agar tidak terpisah dari NKRI. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan kembali menguatkan nasionalisme di kalangan masyarakat Papua. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.